Mengawali tahun 2020, dunia dihadapi oleh sebuah kenyataan pahit dengan hadirnya pandemi COVID-19 yang secara tiba-tiba tanpa diprediksi. Dampak dari pandemi ini terhadap masyarakat dunia sangat signifikan dan mengubah baik itu kebiasaan, pola sosial, ekonomi, dan tentunya itu berdampak kepada hukum di tiap-tiap negara, tak terkecuali Indonesia. Hal ini tentunya sangat sulit untuk dihadapi baik itu oleh pemerintah ataupun masyarakat dari negara Indonesia. Dampak yang paling kita rasakan pada saat pandemi ini, selain itu dari kesehatan, adalah dampak dari merosotnya ekonomi di negara kita ini. Isu resesi tidak dapat terelakkan, dan kenyataan pahit yang kita hadapi akhirnya terwujud dan menjadi kenyataan pada akhir tahun 2020 memasuki tahun 2021. Berbagai macam program telah disusun dan dipikirkan secara matang oleh menteri beserta timnya. Presiden Joko Widodo turut mewanti-wanti menteri yang bersangkutan untuk menyelesaikan resesi di negara kita ini. Meskipun kenyataan pahit ini tidak dapat terelakkan, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati beserta timnya berusaha keras untuk memikirkan berbagai macam cara yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan resesi di Indonesia, yaitu meningkatkan daya beli masyarakat dengan menjawab permasalahan hilangnya lapangan pekerjaan untuk setengah penduduk masyarakat Indonesia dengan cara mendorong masyarakat untuk meningkatkan kegiatan UMKM. Tetap ada di dalam skenario di mana pemulihan ekonomi tetap bisa berjalan pada zona positif pada kuartal ketiga antara 0 hingga 0,4 dan kuartal keempat pada zona positif lebih tinggi yaitu antara 2 hingga 3%. Sehingga total perekonomian kita masih bisa tumbuh positif di atas 0% untuk tahun 2020 ini. Dampak dari UMKM ini sendiri terhadap negara adalah meningkatkan PDB karena sumbangsihnya yaitu mencapai 90%. 90% ini merupakan angka yang cukup signifikan, nyaris sempurna, karena pelaku UMKM ini selain meningkatkan daya beli, para pelaku UMKM juga berperan dalam memberikan pemasukan terhadap negara dari pajaknya. Peran pajak yang perlu kita sadari sebagai masyarakat mandiri adalah meningkatkan investasi dalam negeri, mengendalikan inflasi, meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi ketimpangan sosial. Nah, tanpa kita sadari, pajak benar-benar berperan dalam menopang negara, baik itu pembangunan, transportasi, sarana dan prasarana kita selama ini. Oleh karena itu, saya melakukan kegiatan Kukerta. Selain membantu UMKM masyarakat, saya juga mensosialisasikan kepada pelaku usaha tersebut mengenai pentingnya pajak dan membantu pihak UMKM dengan mendaftarkan NIB dan IUMK. Warkop MCC merupakan salah satu pelaku usaha UMKM yang mengalami dampak dari COVID-19. Warkop MCC dibuka pada tahun 2018. Berdasarkan data yang saya dapatkan dari pemilik UMKM, omset per bulan yang dihasilkan berkisar lebih kurang 1 juta rupiah. Seiring berjalannya waktu, omset yang didapat perlahan-lahan mulai meningkat, dan pemilik UMKM sudah mulai bisa membayar sewa ruko secara mandiri. Memasuki tahun 2020 pada awal masa pandemi, dampak yang dirasakan oleh pelaku UMKM secara tidak disangka-sangka pengaruhnya sangat signifikan. Pelaku usaha yang awalnya mampu menyewa ruko setelah terdampak pandemi terpaksa harus menjalankan usaha di rumah saja. Warkop MCC terletak di Perumahan Bukit Galang Permai, Blok D nomor 1516 RT 1 RW 7. Tentunya ini berpengaruh terhadap jumlah pembeli yang semakin menurun. Ditambah dengan efek dari lockdown, pelanggan yang biasanya berlangganan di Warkop Mochaccino lebih memilih untuk memasak makanan di rumah masing-masing. Sehingga omset dari Warkop menjadi minus. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk menjadikan Warkop MCC sebagai tempat saya menjalankan Kukerta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini sedang berada di kediaman pelaku usaha UMKM Warkop Mochaccino. Pemilik usaha ini adalah Ibu Meldawati.
Sebelumnya saya sudah minta izin untuk mengunjungi beliau di kediamannya melalui chat. Yuk, langsung saja kita temui ibunya. Nah, berikut ini merupakan daftar menu dari Warkop MCC. Nah, saat ini saya sedang membantu Ibu Meldawati dalam menyiapkan orderan dari ojek online atau GoFood. Orderan yang dibuat yaitu rice bowl chili sauce. Di sini saya diajarin tahap-tahap awal dalam pembuatan rice bowl chili sauce. Di sini nasinya dituang sesuai takaran yang sudah ditentukan. Nah, sambil menunggu telurnya matang, kita akan memasak chili sauce-nya terlebih dahulu.